Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maisaroh, NIM 202221123. Saya dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang kasus putus sekolah yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa pandemi ini. Pendidikan di Indonesia terus meningkat sepanjang abad ke-21. Hal ini tak lain dan tak bukan karena evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus memberikan informasi celah pendidikan yang masih kurang serta pembaruannya. Hak warga untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyatnya secara kognitif dan afektif. Jika rakyat cerdas, maka bangsa ini akan maju. Tujuan pendidikan tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, prakteknya tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Nyatanya masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Jikapun dapat menamatkan pendidikan wajib 9 tahun, hasilnya menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional bangsa ini, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Selanjutnya mari kita simak video liputan tim Kompas TV tentang putus sekolah di tengah pandemi. Pagebluk Corona memupus mimpi Saipul Ulum, remaja di Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Sebagai anak, Saipul seharusnya bisa menikmati hak pendidikan, duduk di bangku sekolah. Tapi 4 bulan terakhir, ia harus berbesar hati menghadapi realita. Sekolahnya terhenti di jenjang kelas 7 sekolah menengah pertama. Sebelum pandemi corona, bisa bersekolah adalah sebuah keberuntungan bagi Saipul. Ia tertatih karena sulit memenuhi kebutuhan untuk bisa terus menuntut ilmu di sekolah. Kali ini, Saipul menyerah. Ketika pembelajaran daring membutuhkan ponsel, ia tiada punya. Apa penyebabnya Saipul sampai putus sekolah? Tidak ada baju, tidak ada tas, tidak ada sepatu, tidak ada HP untuk belajar online, sama tidak ada sepeda. Putus sekolah, Saipul kini mengisi hari dengan membantu kakek neneknya membuat kapur barus. Sejak umur 7 bulan, remaja ini tak lagi diasuh orang tua. Kakek dan neneknya menjadi sandaran hidup. Namun pandemi corona membuat pendapatan keluarga ini berkurang drastis. Berpeluh seharian membuat kapur barus, penghasilan yang didapat Saipul dan keluarga turun dari Rp300.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Dengan berat hati, sang nenek meminta Saipul berhenti sekolah. Begini dia bilang, saya suruh beli HP sama siapa, sama guru saya untuk sekolah belajar di rumah. Saya tidak punya uang, berhenti sudah sekolah. 3 kali saya suruh dia berhenti. Saya mau sekolah lagi Papu, tapi bagaimana caranya Papu? Dia bilang, ya nanti dulu ya. Saya bilang gitu.
nggak ada punya uang. Nah, apa sih permasalahan dalam pendidikan itu? Salah satu permasalahan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan kapabilitas dasar penduduk adalah mahalnya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani atau putus sekolah. Dan seharusnya Dinas Pendidikan menggerakkan sekolah untuk melaporkan selama pandemi ini berapa anak di sekolahnya yang putus sekolah untuk bisa mendapat kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, atau bisa mendapat bantuan lewat PKH untuk menyongsong anak-anak yang putus sekolah ini. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, di mana kasus putus sekolah kisaran 13-15 tahun dan 16-18 tahun, itu SMP dan SMA. Masih terjadi kesenjangan angka putus sekolah usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang nyata antar kelompok pengeluaran. Kesenjangan antar wilayah, pedesaan, dan perkotaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran. Pola tersebut terjadi dari tahun ke tahun. Maka, untuk mengembalikan hak pendidikan anak bangsa diperlukan sebuah solusi. Apa saja sih solusi untuk mengembalikan hak pendidikan anak bangsa? Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik. Ketika kita berbicara tentang sistem, kita bukan lagi berbicara pendidikan wajib 9 tahun, tapi efektif dilakukan 12 tahun supaya meningkatkan semangat pendidikan yang berakibat pada probabilitas angka putus sekolah yang rendah, atau mengurangi sekat yang terjadi antar tingkat pendidikan. Bukan lagi berbicara lulus SD mau masuk SMP mana, mau lulus SMP atau lulus SMP mau masuk SMA mana, tapi selesai di tahun ke-6 langsung lanjut tahun ke-7 di sekolah yang sama. Hal ini dapat mengurangi putus jenjang pendidikan. Yang kedua, membuka akses pendidikan di pedesaan. Tempat sekolah yang susah diakses seringkali membuat anak lebih baik bekerja daripada sekolah. Tak jarang anak bangsa yang menempuh puluhan kilometer untuk belajar menyeberangi sungai hanya untuk duduk di bangku sekolah. Mendaki bukit hanya melihat bendera merah putih berkibar di lapangan upacara. Dengan memudahkan akses, harapannya dapat mengurangi angka putus sekolah. Sektor publik atau juga pemerintah harus berperan di sini dan bekerja sama dengan pihak swasta atau sektor privat. Yang ketiga, melibatkan sistem elemen masyarakat untuk berkontribusi pada pendidikan nasional. Pemerintah tidak mungkin bisa menangani permasalahan bangsa besar ini sendirian tanpa partisipasi dari pihak ketiga. Meningkatkan program-program sukarela pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal dapat memberikan inspirasi bagi mereka yang pesimis, memutus rantai putus sekolah dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Solusi ketiga ini yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa untuk mengambil peran langsung di dalam pendidikan nasional. Semangat mengabdi dapat dipantik dengan mengikuti kegiatan ekspedisi atau mengajar tunas bangsa di berbagai sudut wilayah Indonesia. Nah, landasan pendidikan yang terlupakan di sini adalah landasan yuridis. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pada pasal 34 tertulis bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Jadi jika anak sekolah tidak sampai 9 tahun, itu sudah melupakan landasan pendidikan, yaitu landasan yuridis.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.